Pernahkah kau merasa seolah-olah dunia sedang mengeroyokmu? Deadline yang mengejar, tagihan yang menumpuk, ekspektasi orang lain yang menjerat leher, hingga caci maki di media sosial yang tak pernah tidur. Kita hidup di era di mana ketenangan adalah barang mewah yang langka. Kita berlari, namun merasa tertinggal. Kita berteriak, namun suara kita tenggelam dalam riuh rendah kekacauan. Kebanyakan dari kita adalah budak dari keadaan. Jika hari ini hujan, kita mengeluh. Jika seseorang memotong jalan kita murka. Kita memberikan kunci kebahagiaan kita kepada orang asing, kepada cuaca, kepada algoritma, dan kepada nasib yang tak menentu. Seperti kapal kecil di tengah samudera yang mengamuk. Walaupun mencoba memerintah badai untuk berhenti, namun badai tidak peduli. Akan tetapi tahukah Anda jika 2000 tahun yang lalu, di tengah kekaisaran Romawi yang penuh intrik dan peperangan, para pemikir filsafat Yunani menemukan sebuah rahasia. Epictetus, seorang Buddha yang memerdekakan jiwanya, pernah berkata, "Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita." Bukankah terdengar sederhana? Namun disinilah letak garis pembatas antara mereka yang hancur dan mereka yang tak terkalahkan. Pikiranmu, tindakanmu, keinginanmu, inilah wilayah kedaulatanmu. Di luar itu, pendapat orang lain, masa lalu yang kelam, masa depan yang misterius, hingga detak jantung orang lain, semuanya adalah kebisingan eksternal yang tidak seharusnya memiliki izin untuk merusak kedamaian batinmu. Kekacauan itu nyata, tapi penderitaan adalah pilihan. Badai boleh menghantam dinding luar istanamu, tapi ia tidak boleh masuk ke dalam ruang jiwamu kecuali kamu yang membukakan pintunya. Amor Fati. Cintai takdirmu, tidak hanya menerima kenyataan, melainkan merangkulnya. Jangan berharap dunia berjalan sesuai keinginanmu. Itu adalah resep menuju kekecewaan yang abadi. Sebaliknya, berlatihlah untuk menerima apa yang sudah terjadi. Jika kegagalan datang, jadikan itu bahan bakar. Jika pengkhianatan terjadi, jadikan itu ujian ketangguhan. Ketenangan bukan berarti tidak adanya masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk berdiri tegak di tengah api, menatap kobaran itu, dan berkata dengan dingin, "Hanya inikah yang kau miliki? Kau bisa membakar hartaku, kau bisa menyakiti tubuhku, tapi kau tak akan pernah bisa menyentuh kehendakku." Bayangkan dirimu seperti batu karang di tepi laut. Ribuan tahun ombak menghantammu, mencoba mengikis perlawananmu. Namun kau tetap di sana. Bukan karena kau keras kepala, tapi karena kau tahu siapa dirimu. Kau adalah ketenangan itu sendiri. Mulai detik ini, berhentilah menjadi korban dari keadaan. Saat dunia di sekitarmu mulai runtuh, saat orang-orang di sekitarmu kehilangan akal sehat karena panik, tariklah napas dalam-dalam. Ingatlah bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kau miliki adalah saat ini. Bukan hari kemarin, bukan esok hari. Hanya sekarang. Jadilah pusat yang tenang di dalam badai. Jadilah mercusuar bagi mereka yang tersesat dalam emosi. Bukan karena kau tidak punya perasaan, tapi karena kau telah menaklukkan perasaanmu. Dunia mungkin kacau. Ekonomi mungkin goyah. Politik mungkin panas. Namun di dalam dirimu, ada sebuah taman yang tak tersentuh. Ada sebuah benteng yang tak tertembus. Ketenangan bukanlah hadiah yang diberikan dunia kepadamu. Ketenangan adalah kemenangan yang kau rebut dari tangan kekacauan setiap harinya. Bangunlah. Tatap duniamu. Dan tersenyumlah. Karena kini kau tahu,
Badai tidak akan pernah bisa menenggelamkan kapal yang tidak membiarkan air masuk ke dalamnya. Tetaplah tenang. Tetaplah tak tergoyahkan.